Innal hamdalillah wa syukru ala ni'amillah wa salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qarib. Pertama-tama eh, yang saya hormati Ketua Komite RSUD Gunung Jati Pak Adnan beserta jajarannya, sekretaris, ketua komite dan anggotanya. Yang saya hormati Ketua Komite RSUD Sumedang Bapak Nandar Wirawan, juga beserta sekretaris dan jajaran ketua subkomite dan anggotanya, rekan-rekan pengurus komite keperawatan RSUD Majalengka, sekretaris, jajaran ketua subkomite dan anggotanya yang saya hormati dan saya banggakan. Teman-teman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi antar pengurus komite keperawatan, yaitu Komite Keperawatan RSUD Majalengka, Komite Keperawatan RSUD Gunung Jati, dan RSUD Sumedang. Mungkin harapannya ke depan jalinan silaturahmi ini bisa lebih luas lagi, lebih banyak lagi yang terlibat, sehingga apapun permasalahan yang ada di komite keperawatan, baik di tiap-tiap rumah sakit, kita akan saling mengenali problemnya seperti apa, dan kita akan mungkin kita akan diskusikan solusinya seperti apa, sehingga komite keperawatan ke depan akan lebih maju dan sesuai dengan fungsinya, yaitu dapat meningkatkan mutu pelayanan keperawatan, terutama khususnya di rumah sakit masing-masing. Bapak Ibu Ketua Komite Keperawatan dan jajarannya, sebenarnya mungkin lebih tepatnya ini untuk Rumah Sakit Majalengka bukan sharing experience ya. Mungkin kami akan nanti banyak belajar kepada komite-komite keperawatan, terutama rumah sakit Gunung Jati, rumah sakit RSUD Sumedang, yang notabene memang dari lihat kelasnya aja sudah kelas B, kita masih kelas C. Nah, di sana mungkin dengan perbedaan kelas tersebut jelas kualitas atau kuantitas dari SDM, terutama SDM keperawatan, sangatlah berbeda dengan kami. Mungkin di rumah sakit tipe B sudah banyak sekali SDM keperawatan yang lebih expert, S2 ke sana lah, mungkin kalau S1 mungkin sekarang di RSUD Majalengka sedang giat-giatnya untuk rekan-rekan kita yang masih D3 untuk terus menempuh pendidikannya. Alhamdulillah jajaran direksi setuju mendukung. Nah, untuk rumah sakit daerah Gunung Jati yang saya tahu banyak sekali S2-nya. Ini makanya saya mungkin di sini harus banyak belajar ke rumah sakit Gunung Jati, rumah sakit Sumedang. Kalau rumah sakit Sumedang saya agak kurang paham nih. Belum pernah mungkin ke sana, ya pernah sekali ke sana waktu mau pendirian HD, kita ke sana, kita sharing bagaimana tentang pendirian hemodialisa, kita kirim ke sana rekan-rekan kita untuk belajar tentang hemodialisa. Nah, kalau rumah sakit Gunung Jati ya kita udah beberapa kali mengadakan kerjasama kredensial. Kami ketika ada PK4 ikut kredensial di RSUD Gunung Jati, di mana RSUD Gunung Jati berperan sebagai mitra bestari bagi kami yang kredensial untuk PK4. Mungkin sebagai pengantar itu saja harapannya tadi kita di sini jalin forum silaturahmi di antara kita, di antara pengurus komite keperawatan, yang tujuan akhirnya kita dapat membantu pimpinan kita untuk terus meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit masing-masing dengan struktur organisasi yang berbeda pula, budaya organisasi yang berbeda pula. Tapi di sini mungkin nanti akan ada titik temu, kita akan banyak berdiskusi bagaimana mencari solusi
atas permasalahan yang mungkin timbul di rumah sakit masing-masing. Terakhir saya mohon maaf, barangkali acara ini sangat mengganggu sekali untuk aktivitas Bapak Ibu. Mungkin dalam rangkaian acara juga pastilah banyak sekali kekurangan. Kami atas nama panitia di sini mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya kita akan mengenalkan dari RSUD Majalengka. Izin Pak Ketua. Mangga, ya. Untuk Komite Keperawatan RSUD Majalengka, ketuanya adalah Pak Muhaimin yang sudah memberikan sambutan untuk acara ini. Kemudian sekretarisnya adalah saya, Safitri Susilowati. Dan untuk sub mutu profesi, ketuanya adalah Bapak Iip Sarifudin Eskepners. Bisa on kamera, Pak? Untuk biar kenalan. Nah, itu Pak Iip. Bisa di spotlight ya, Teh Dian? Nah, ini Pak Ketua kita untuk mutu profesi dengan anggotanya Ibu Nenah Soaenah Eskepners dan Pak Bambang Yusuf Saptaji Eskepners. Kemudian untuk sub etik disiplin, ketuanya adalah Ibu Yuyun Fitri Rayandini Eskepners. On kamera kah? Oke. Dan anggotanya adalah Ibu Entar Sutarmi Eskepners dan Ibu Yoyo Sopiah SST. Sudah bergabung? Baik. Mungkin sedang masih pelayanan ya. Dan berikutnya untuk subpredensial, ketuanya adalah Pak Iwan Hermawan Eskep NS dengan anggotanya Budian Novita Andriani Eskep NS yang saat ini menjadi host untuk acara Zoom kita. Kemudian Ibu Rina Nur Inayah Eskepners. Itu yang menjadi pengurus Komite Keperawatan di RSUD Majalengka. Selanjutnya disilakan untuk Pak Adnan, pengurus kita saling mengenal dulu dari RSUD Gunung Jati. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Komite Keperawatan RSUD Majalengka, terutama untuk Pak Muhaimin ya, Pak Ketua. Terima kasih sudah membuka ya, komunikasi, awal komunikasi kita di lingkungan setidaknya wilayah 3 dan Sumedang ya. Walaupun masih belum ada beberapa rumah sakit yang memang masih belum bisa bergabung, tapi ini menjadi awal barangkali mudah-mudahan dan menjadi agenda yang terus berlanjut secara konsisten sehingga banyak sharing-sharing yang mungkin kita belum tahu bagaimana mendapatkan solusinya, tapi dengan adanya pertemuan ini kita berbagi solusi seperti apa nanti menghadapi masalah-masalah tentang Komite Keperawatan. Baik, untuk Rumah Sakit Daerah Gunung Jati sendiri, saya memperkenalkan saya sebagai ketua komitenya. Ya. Kemudian untuk sekretaris ada Bu Nur Ainah, tapi mungkin masih pelayanan jadi masih belum bisa bergabung. Kemudian untuk ketua subkomite mutu itu ada Pak Nurudin, saya lihat juga masih belum bergabung, mungkin masih pelayanan ya, beliau sekaligus juga MOD di rumah sakit.
Ibu Nur Ainah itu Katim di IGD, ini masih pelayanan sepertinya. Kemudian untuk anggota dari subkomite mutu ini, submutu ini ada bidan ya, kita melibatkan bidan di dalam kepengurusan karena memang komite keperawatan di kita juga termasuk adalah dari profesi bidan masih bergabung. Ada bidan ICA ya, ada bidan ICA, terus mungkin juga kayaknya belum bergabung. Ya. Kemudian satu lagi ada Ibu Sri Endah Lestari untuk submutu. Ada 3 orang ya beserta ketua subnya. Juga mungkin belum bisa bergabung. Kemudian dari subetik profesi sebagai ketua subnya ada Ibu Ina Rohlina. Beliau masih belum bergabung sepertinya. Terus yang kedua ada Pak Sofiar Irawan. Pak Sofiar Irawan alhamdulillah sudah bergabung. Bangga Pak Sofiar. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih Pak Sofiar sudah bergabung. Kemudian ada satu lagi Ibu Arninani. Ibu Arninani merupakan anggota sub etik profesi. Bu Arni, mangga barangkali bisa dibuka untuk videonya. Bu Arni. Ya, masih off kameranya ya. Ini Bu Arni dari sub etik ya. Kemudian yang terakhir ada dari sub mutu. Sub mutu udah ya. Kredensial. Dari kredensial. Ya. Dari kredensial itu ketuanya ada Bu Lilis Luciani. Beliau juga kepala sub unit ruang picu. Saya lihat juga belum bergabung, mohon maaf. Kemudian ada juga Pak Haji Yayan Mulyana, anggota dari sub kredensial, juga belum bisa bergabung. Beliau adalah Katim di ruang ICU. Dan yang terakhir ada Bu Stepi juga bidan ya, beliau bidan juga, dan saya lihat masih belum bergabung. Itu barangkali sementara perkenalan dari kami, Komite Keperawatan RSUD Gunung Jati. Kita sama-sama mohon juga dalam artian kita sebagai rumah sakit PPB ya, tapi dalam hal bagaimana pelayanan, kinerja tentang komite keperawatan tentu masih sama-sama belajar. Nah, barangkali mohon sharing dan pendapatnya juga dari teman-teman dari komite rumah sakit lain untuk bisa berbagi. Terima kasih. Sementara itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adnan yang sudah memperkenalkan jajaran Komite Keperawatan dari RSD Gunung Jati. Selanjutnya disilakan untuk kepengurusan dari Komite Keperawatan RSUD Sumedang. Sudah ada? Sudah ada Bu Safitri. Hatur nuhun. Ya, Sehat, silakan Bu. Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampai. Salam sehat Bapak Ibu semuanya. Salam kenal juga. Pertama-tama yang terhormat Ketua Komite Keperawatan dan seluruh jajaran pengurus Komite Keperawatan RSUD Majalengka. Kemudian juga Ketua Komite Keperawatan dan seluruh jajaran pengurus Komite Keperawatan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati.
Terima kasih sebelumnya kami ucapkan atas undangan yang diinisiasi oleh Komite Keperawatan RSUD Majalengka untuk kegiatan siang ini. Alhamdulillahnya kita bisa saling mengenal ya Bapak Ibu ya, kemudian bisa bersilaturahmi juga. Alhamdulillah meskipun saya pernah ke Majalengka ya Bu Safitri, Ya. meskipun tidak sengaja ke RSUD Majalengka, tapi karena saya kenal dengan Bu Safitri, alhamdulillah diajak berkeliling di RSUD Majalengka. Kalau ke Gunung Jati belum Pak, sepertinya saya Pak. Kapan mampir Pak? Tapi ada teman saya Pak di sana Bu Tia. Bu Lia? Bu Tia. Oh, Bu Setia Fahani ya? Ya betul, Bu Setia Fahani. Ya. Beliau satu angkatan Di sekolah. S2-nya. Ya betul Pak. Terima kasih Bu Safitri dan Bapak Ibu semuanya. Mungkin tidak terlalu banyak saya kenalkan ya teman-teman saya karena memang tidak bisa bergabung Bu. Hari ini ada kegiatan sosialisasi Kesmik jam 1 dan kebetulan juga pengurus Komite Keperawatan di RSUD Sumedang itu kebanyakan kepala ruangan dan ada beberapa yang bukan kepala ruangan. Nah, di sini sama mungkin dengan kepengurusan yang ada di strukturalnya di Bapak Ibu, ketuanya saya sendiri, Nandar Wirawan, saat ini juga rangkap jabatan di Clinical Care Manager untuk area gawat darurat dan kritis. Kita belum purna waktu Pak, Ibu. Jadi masih bercabang-bercabang ya. Masih cabang. Ya, kemudian di subkomite kredensial itu ada Ibu Destirati Endang Anggraini. Teh Destri bisa di open cam. Ya. Beliau juga rangkap jabatan di Clinical Care Manager untuk area medical. Kemudian ada Ketua Subkomite Mutu Profesi Ibu Nunung Nurlaila. Beliau rangkap jabatan juga sebagai Kepala Ruangan High Care Unit. Kemudian etik itu ada Bu Nestri Banuwati. Beliau juga rangkap jabatan sebagai Kepala Ruangan di ruang anyelir atau stroke unit. Kemudian untuk anggota dari setiap subkomite itu ada 4 sampai 5 orang di setiap subkomitenya. Oh, satu lagi ketinggalan, sekretaris ada Bu Novi Novianti, beliau kepala ruangan di ruang neonatal intensive care unit, rangkap jabatan. Jadi memang kepengurusan kami Komite Keperawatan di RSUD Sumedang belum sepenuhnya purna waktu, jadi masih rangkap jabatan sehingga ya sama mungkin ya kendalanya kalau saya ikuti forum Komite Keperawatan Indonesia itu banyaknya masih rangkap jabatan. Paling yang purna waktu biasanya ketuanya. Tapi nanti berbenturannya itu juga dengan bagaimana fungsional dari kita sendiri gitu, dari individunya. Itu sebetulnya yang banyak jadi masalah. Itu saja mungkin cukup Bu Safitri untuk perkenalan dari Komite Keperawatan RSUD Sumedang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nandar dan juga semua rekan-rekan. Untuk dari Komite Keperawatan RSUD Majalengka, Ibu Hajah Yuyun, mohon maaf karena beliau juga di kolom chat izin, beliau sedang melaksanakan rapat SPI juga karena kami saat ini SPI mencoba untuk digiatkan kembali Bapak Ibu sekalian seperti sekarang yang dimintakan Kemkes bahwa akreditasi apabila pandemi semakin melandai, itu mungkin akan ada pencabutan menjadi surat edarannya menjadi endemi, itu yang kami tahu kabarnya. Kemudian standar-standar akreditasi dari Kemkes itu juga sedang digodok. Kemarin draft-draftnya sudah ada, tetapi ada beberapa perbaikan sehingga ada kemungkinan launching setelah bulan Maret.
Jadi akreditasi itu biasanya dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 bulan setelah surat diedarkan. Itu yang terakhir kami ketahui untuk pemberitahuan atau informasi terkait pelaksanaan akreditasi. Sebelum akreditasi ini dimulai, maka dari SPI itu diminta laporan selama 2 tahun ini ketika tidak melaksanakan akreditasi. Dan mudah-mudahan di rumah sakitnya Bapak Ibu sekalian, baik di RSD Gunung Jati atau juga di Rumah Sakit Sumedang, itu sudah berjalan juga SPI-nya, sehingga sebagai pelaporan backup nanti ketika akan ada akreditasi, sudah dilaporkan oleh SPI-nya masing-masing untuk seluruh bagian. Baik Bapak dan Ibu sekalian, untuk sharing experience saat ini, kita akan sharing experience tentang penambahan kewenangan klinis ruang isolasi COVID. Apakah memang di RSD Gunung Jati dan di Rumah Sakit Sumedang sudah dikeluarkan rincian kewenangan klinisnya, Pak? Sudah dibuatkan kalau di RSUD Sumedang, Bu Safitri. Oh ya. Ya. Berarti nanti kita bisa saling melengkapi ya, Pak ya. Kami izin share screen di Mas Adnan, gimana Mas? Sudahkah dibuatkan untuk penambahan kewenangan klinisnya? Dian share screen-nya dari Dian aja lah, ini double. Boleh? Ya, dari ujungnya double. Nih, kliknya. Ini Dian apa Ucu? Baik. Izin teman-teman, ini bukan berarti kami sudah baik, tidak, hanya untuk peningkatan dan pembekalan ini kita sudah menambahkan kesiapsiagaan perawatan pasien COVID-19. Jadi ada 16 kewenangan klinis yang kami berikan untuk teman-teman di ruang isolasi. Jadi seluruh teman-teman yang ada di IGD, ruang isolasi, kemudian ruangan-ruangan yang ada ruang isolasinya, itu diajukan kewenangan klinisnya di tahun 2020 ketika COVID itu ada. Tetapi karena memang bulan Maret itu kami belum siap, jadi semuanya baru dilaksanakan Juli dan Agustus 2020 yang dilaksanakan. Kemudian ada penambahan lagi ruangan karena saat itu kami harus mencapai 42 bed ya. Tadinya kan hanya 5, kemudian naik menjadi 10, naik lagi dan akhirnya ada 43 bed, sehingga penambahan kewenangan klinis ini diberikan ke seluruh teman-teman yang terkait dengan ruangan-ruangan medikal. Nah, yang diberikannya adalah memahami dasar tentang COVID-19 sendiri, kemudian memahami alur zona ruangan, memahami alur transportasi dan evakuasi pasien COVID-19, memahami tentang hand hygiene, memahami level APD dan penggunaannya, walaupun di bulan Desember 2020 itu kami sudah revisi hanya memahami penggunaan APD karena level itu sesuai dengan edaran dari WHO dan juga dari pedoman COVID yang jilid 5 Juli tahun 2020 itu sudah dicabut, tidak menggunakan level lagi, tetapi langsung digunakan APD untuk COVID-19. Kemudian memahami penggunaan dan pelepasan APD-nya, memahami bantuan hidup dasar pada pasien COVID-19, memahami bantuan hidup jantung lanjut pada pasien COVID-19, memahami early warning system dan aktivasi tim code blue pada pasien COVID-19, memahami tindakan-tindakan yang menyebabkan aerosol, memahami sistem pencegahan dan pengendalian infeksi di area pelayanan kesehatan dan tempat perawatan pasien COVID-19, memahami tentang kesehatan dan juga keselamatan kerja di area layanan kesehatan, memahami etik dan legal serta kebijakan sosial media di layanan kesehatan, memahami penanganan spesimen pasien COVID-19, memahami penanganan limbah pada area perawatan COVID-19, dan juga memahami penanganan jenazah pasien COVID-19 di layanan kesehatan. Jadi 16 inilah yang kami tambahkan untuk rekan-rekan yang bekerja di layanan COVID-19. Mangga kita akan berdiskusi, Pak. Untuk yang di Sumedang bagaimana Pak Nandar?
Pak Nandar bisa speak up? Oh, atau Pak Adnan dulu, silakan. Pak Adnan. Sebentar Bu, masih cari datanya dulu bentar. Nah, ini Pak Nandar sudah ada lagi. Silakan Pak Nandar dulu. Baik, suara saya terdengar Bu Safitri? Jelas, Pak. Terdengar, Pak? Ya. Mungkin kalau untuk pemberian kewenangan klinis nanti disampaikan oleh Bu Destri, tetapi kalau untuk bahasa yang saya lihat tadi dari Majalengka, sedikit berbeda dengan kami, karena untuk teman-teman yang diisolasi itu, kami bekerja sama dengan bidang keperawatan, koordinasi dengan bidang keperawatan, kemudian koordinasi dengan bagian dari PPI, sehingga ada pembekalan-pembekalan untuk teman-teman kita yang ada di ruang isolasi, ya, bagaimana pemberian materi tentang asuhan keperawatan pada pasien COVID-19 atau asuhan keperawatan pada pasien-pasien di ruang isolasi, kemudian juga APD, ya, terkait dengan kewaspadaan isolasinya, kemudian juga karena kami belum memiliki ruang intensif untuk COVID-19, sehingga itu kebijakan dari rumah sakitnya disatukan di ruang isolasi. Jadi penggunaan alat-alat intensif itu ada di ruang isolasi juga, sehingga kami melatih teman-teman yang berada di ruang isolasi, diberikan kewenangan klinisnya terkait penggunaan alat-alat intensif seperti high flow nasal cannula, seperti itu. Bu Destri mungkin bisa sharing, silakan Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertama dari mulai bahasa gitu ya. Kalau tadi dari RSUD Majalengka bahasa awalnya itu adalah memahami. Berarti kalau dari secara bahasa, kalau memahami itu berarti cukup kalau di C1, C2, C3 mungkin sampai C2 mungkin ya memahami gitu. Nah, tapi kalau kita secara bahasa itu lebih ke langsung tindakannya, seperti misalkan pemberian terapi oksigen melalui HFNC misalkan Bu. Jadi di kita itu pertama itu dari segi bahasa. Kemudian yang kedua, penambahan untuk kewenangan klinis di area isolasi COVID itu lebih ke penambahan tindakan yang tadinya tidak ada menjadi ada, seperti misalkan tadi penambahan kewenangan klinis untuk pemberian terapi oksigen melalui high flow nasal cannula. Sedangkan untuk misalkan seperti hand hygiene, itu kita tidak memasukkan di kewenangan klinis karena kita pikir memahami tentang hand hygiene itu adalah keharusan menjadi seluruh kewajiban perawat untuk memahami hand hygiene, sehingga tidak perlu secara khusus kita masukkan untuk kewenangan klinis di ruangan yang merawat COVID seperti itu mungkin. Itu mungkin kalau di kita Bu, jadi penambahannya tidak sedetail yang barusan, dan secara bahasanya juga agak berbeda. Mungkin itu saja dulu yang saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih. Itu Panginten Bu Safitri, ya. Ya, terima kasih Ibu. Ya, kita memang di kewenangan klinisnya menggunakan C2, kemudian pada saat kredensial dengan verifikator itu kita naikkan nanti di kewenangan klinis PK3-nya itu menjadi melakukan, karena memang di COVID ini ketika kita mengalami COVID di tahun 2020 awal, itu banyak tenaga kesehatan tumbang, sehingga kami PK2 itu bahkan ada yang PK1 itu dimasukkan ke tim COVID, sehingga kami untuk dari taksonomi belumnya itu kita memasukkan untuk C2 Bu, kalau tadinya kami begitu. Dan ketika itu masuk ke PK3, PK4 itu maka secara otomatis C5 sampai dengan C6 itu mulai dilaksanakan oleh teman-teman kami. Mungkin itu kalau di kita, dan terima kasih masukannya karena memang teman-teman tidak hanya memahami, harus sampai dengan melakukan walaupun sudah baru PK1, karena
bahkan gitu yang relawan kemarin juga ketika ada penambahan yang STR-nya juga tidak ada karena itu kan bantuan dari dinas ya Bu ya. Itu Betul. kita memang memasukkan menjadi tenaga relawan yang Ya. memang dikirim oleh Dinas Kesehatan kepada kita. Tambahan Ya. Bu Icu, tambahan. Ya. Ya, silakan Bagi, Pak Haji. bagi tenaga perawat yang PK1 tadi yang dipekerjakan di unit-unit perawatan COVID, kita di kewenangan klinisnya tidak dilepas secara mandiri. Kita tetap ada supervisi dari yang lebih expert dari PK1. Jadi tadi dirinci apa? Di SPKK-nya ada yang mandiri, ada yang supervisi. Nah, untuk kewenangan klinis tertentu untuk PK1 yang diberikan kewenangan tambahan, kita disupervisi oleh PK ya di atasnya itu saja. Itu kiranya Bu Sapitri tambahan dari saya. Dan untuk proses kredensial, kita tadi dengan 3 verifikator. Pertama verifikator administrasi, kita secara administrasi melihat kelengkapan secara portofolio dari sertifikat, di mana salah satu sertifikatnya adalah sertifikat pembekalan tadi, pembekalan COVID. Kita dibuatkan sertifikat dari bidang pelayanan keperawatan bahwa yang bersangkutan layak untuk dipekerjakan, untuk diberikan kewenangan klinis atau maju untuk dikredensial untuk kewenangan klinis tambahan tersebut. Untuk pembekalannya sama dari askep COVID-nya seperti apa, dari PPI seperti apa, malah ke bidang pengadministrasian. Karena perawat di sana tidak lepas dari proses pengadministrasian ketika pasien COVID tersebut meninggal dunia atau advis dokter bisa isolasi mandiri, itu perlu proses-proses pengadministrasian, dan di sana dibekali bagi perawat-perawat yang memang ditugaskan di area perawatan COVID. Itu Bu Cuk. Suaranya putus, Bu. Dengan dokter penanggung jawab dari medikalnya, itu kita juga mintakan sharing. Kemudian dari sisi transmisinya juga kita berikan. Jadi ada 16 kewenangan itu masing-masing kita breakdown dan juga kita berikan. Untuk PPI, karena memang itu untuk pengelola penanggung jawab infeksi yang ada di rumah sakit, maka itu juga diberikan waktu oleh Komite Keperawatan dan juga bidang pelayanan keperawatan untuk memberikan dan pemahaman dari mulai zona sampai dengan bagaimana penggunaan APD dan bagaimana alur serta bagaimana penanganan sampel serta bagaimana penanganan jenazah. Itu yang kami berikan kepada teman-teman. Dan untuk masa saat ini, karena kemarin masa untuk RKK-nya itu hanya berlaku 1 tahun sampai dengan 31 Desember 2021 dari 2020, maka untuk tahun ini kami perpanjang penambahan kewenangan klinisnya sesuai daftar yang mereka berikan. Nah, untuk tahun ini kami sistem penggunaannya, kalau kemarin kan kita dengan panitia ad hoc langsung, kalau yang untuk tahun ini kita sudah menggunakan Google Form, sehingga teman-teman ini akan upload semua pengajuannya itu by Google Form. Tidak lagi mereka datang ke subkredensial, kemudian disepakati jadwal, dilakukan kredensial. Walaupun itu sudah daring. Nah, sekarang kita permudah lagi mereka melaksanakannya melalui
pendaftaran kredensial di Google Form, kemudian upload sesuai PK-nya. Jadi tim subkredensial kami sudah membuat G-Form PK1, PK2, PK3, PK4 yang memang sudah habis masanya untuk diperpanjang kembali, kemudian Google Form untuk penambahan kewenangan klinis yang diperpanjang untuk kewenangan klinis ruang isolasi, kemudian mereka akan upload oleh teman-teman kita yang mengajukan kredensial di pendaftaran kredensial, kemudian nanti di tanggal 2 Februari kita Mitra Bestari dan juga tim verifikatornya akan melaksanakan kredensial. Jadi kalau di kami ada jadwalnya di Februari itu dijadwalkan sehingga nanti kewenangan klinis yang sudah habis itu mereka tidak terlena, tetap sesuai dengan standar kita di KPS bahwa kewenangan klinis itu harus ditandatangani oleh direktur SPKK-nya, baru perawat itu dinyatakan bisa sah legal secara legal untuk melaksanakan pekerjaan keperawatannya. Demikian teman-teman. Mungkin ada masukan lagi dari Gunung Jati, Mas Adnan? Baik, terima kasih. Mungkin sharing juga untuk rincian kewenangan klinis tambahan ya. Kalau kita untuk perawat-perawat yang isolasi ini kita jadikan sebagai rincian kewenangan klinis tambahan. Memang karena bagaimanapun posisi isolasi itu kan lebih ke universalnya ya. Jadi rincian kewenangan klinis yang lamanya masih tetap dipakai. Kemudian kita tambahkan rincian kewenangan klinis di ruang isolasi COVID. Untuk di kami, pedoman yang kita pakai sumbernya adalah apa yang pernah disampaikan oleh PPNI, itu adalah pedoman perawatan COVID-19 ya, yang terbaru. Yang pertama adalah bagaimana teman-teman bisa menguasai dan bisa menjalankan manajemen isolasi, monitorkan data vital, terus pembatasan jumlah pengunjung dan berikan perawatan kulit pada daerah. Kemudian yang kedua pengontrolan infeksi, yang ketiga reduksi ansietas, terus ada terapi relaksasi juga, di mana teman-teman juga mudah-mudahan bisa kewenangan ini bisa dilaksanakan. Kemudian dukungan pelaksanaan ibadah, kemudian manajemen keselamatan lingkungan, terus resiko bunuh diri, terus manajemen mood, pencegahan bunuh diri, perilaku kekerasan seperti identifikasi harapan untuk mengendalikan perilaku, bicara dengan nada rendah dan tenang, terus manajemen perilaku, manajemen pengendalian marah, kemampuan menyampaikan informasi dan edukasi. Itu ada sekitar 13 rincian kewenangan klinis tambahan yang ditambahkan kepada teman-teman yang ada dinas di ruang isolasi. Itu barangkali sharing dari kami dari Komite Perawatan Rumah Sakit Daerah Gunung Jati. Itu, Bu. Ya, terima kasih. Jadi alhamdulillah berarti pada intinya teman-teman kita di keperawatan baik di RSUD Majalengka, RSD Gunung Jati, dan juga RSUD Sumedang itu sudah terfasilitasi untuk penambahan kewenangan klinisnya. Artinya teman-teman ini bekerja sudah ada payungnya, sudah ada kompetensi yang memang diberikan, masukan-masukan baik dari Gunung Jati ataupun dari Rumah Sakit Sumedang, kami haturkan terima kasih, dan mudah-mudahan kita semua bisa tetap menjalankan sesuai dengan apa yang diminta oleh setiap standar. Baik, teman-teman, itu mungkin kalau dari kami untuk sharing saat ini. Kalau ada yang akan disampaikan, sebenarnya kami dari Majalengka sangat tertarik dari Sumedang ini dengan nursing meeting hybrid ya Pak Nandar, yang memang menjadi satu masukan di sana. Kemudian kalau dari Gunung Jati, kami berharap ada masukan dari etik Pak, bagaimana di sana, karena kan tentu pengelolaan di Gunung Jati sudah lebih kompleks tingkatan keperawatannya gitu. Kemudian mungkin dari sisi masyarakatnya kemarin
ada beberapa kejadian yang tentang jenazah di masa COVID dan lain-lain, itu mungkin bisa disaringkan Pak Adnan. Kalau dari sisi PPI-nya sih Pak Dedi sudah gitu. Kalau tapi dari sisi kewenangan perawat dan lain-lainnya itu kita memang belum terpapar informasinya Pak. Ya paling kita bisa sih Bu, nanti kita persiapkan dulu paling nanti ya. Ya. Untuk pertemuan selanjutnya. Ya, baik. Ada teman-teman dari Gunung Jati yang lainnya akan speak up, Pak? Gimana? Pak Haji Yayan, tuh, bagaimana? Pak Sofiar barangkali bisa ini menambahkan nggak? Tuh Pak Sofiar senior saya sama Pak Nurudin. Satu alma mater itu. Pak Sofiar, Bu Arni boleh barangkali bisa disampaikan untuk kebetulan untuk etik. Kebetulan Pak Sofiar ini merupakan anggota subetik nih. Nanti tambahannya barangkali lebih lengkapnya bisa nanti untuk minggu atau pertemuan selanjutnya lah ya. Iya Pak. Untuk etik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk etik kita sesuai dengan prinsipnya. Jadi kita melakukan misalnya terjadi sesuatu kendala atau ada pelaporan, karena etik itu tidak kita langsung otomatis kita turun, tapi kita ada pelaporan. Kalau untuk masalah yang jenazah nanti kita ada itu tersendiri. Cuma kegiatan-kegiatan yang kita biasa sehari-hari, mungkin kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keperawatan, karena kita ini sangat bersinggungan sekali dengan antara etik profesi sama etik disiplin. Dan sampai kita tumpang tindih sama bidang kepegawaian. Nah kebetulan kita sudah berapa kali dapat order lah, artinya dapat pelaporan jadi sumber dari awal, apakah itu dari kepala ruangan misalnya ada masalah etik, apakah itu dari langsung dari bidang perawatan atau dari pelaporan dari luar. Nanti kita biasanya ditampung, kita dapatkan ad hoc antara subetik biasanya. Dari subetik kita lihat cari data sesuai dengan masalah yang akan dihadapin gitu. Jadi prinsipnya yang dihadapi etik itu untuk mencari suatu penyelesaian dengan rekomendasi. Nanti rekomendasi tersebut nanti arahnya komite keperawatan tidak bisa untuk menjas atau prinsipnya cuma klarifikasi, pencarian sumber masalah, terus memberi rekomendasi kepada yang melalui bidang perawatan ke direktur. Itu prinsip etik yang biasa dikerjakan di Gunung Jati prinsipnya. Cuma untuk masalah yang berhubungan itu karena konflik, yang masalah jenazah itu konflik karena berhubungan dengan ROIS, rumah sakit, kepolisian segala macam, kita ada tersendiri. Mungkin itu aja. Arah pelayanan ya Pak Sof ya. Iya, betul. Sehingga di komite mungkin tidak begitu terlibat secara langsung, tapi bagaimana kita itu menggali karena memang untuk pemulasaran jenazah ini adalah bagian forensik ya yang terlibat. Jadi bukan perawat langsung yang melakukan pemulasaran jenazah, tapi bagian forensik. Ada petugas-petugas forensik tersendiri yang berdinas di sana yang melakukan pemulasaran jenazah. Bukan artinya bukan pure adalah kewenangan dari perawat. Kalau di kita ya, barangkali di lain rumah sakit lain berbeda ya. Untuk pedomannya, apakah sudah menggunakan yang kemarin sosialisasi dari PP ini Pak, yang metode simple? Ya, untuk pedoman tetap apa yang sudah ditetapkan oleh rumah sakit. Saya lihat memang materi-materi yang ada itu ya sesuai dengan standar yang sudah ada, yang pernah di-share juga. Ya, terima kasih Pak Adnan. Dari kita sebelum ke Sumedang, ada Pak Iip atau Bu Yuyun masih adakah? Bapak? Oh, Pak Iip, ada ini ya, ada acara ke aula, kemudian Bu Yuyun masih rapat SPI. Mangga kalau begitu dengan Sumedang, Pak Nandar.
Yang nursing meeting hybrid bagaimana itu, Pak? Kita tertarik nih. Pak Nandar atau teman yang lain dari Sumedang? Dari Sumedang tuh tadi Ibu siapa ya? Aku lupa. Bu Destri, sekretaris. Dari Sumedang ada yang bisa speak up, Ibu atau Bapak bisa dibuka di unmute? Halo, Iya, Ibu. teman dari Sumedang? Bu, terdengar tidak, Bu? Ibu Novi dari Sumedang, Bu. Halo, Bu. Ya, silakan Bu Ada Novi. Bu, terdengar suaranya tidak, Bu? Terdengar, Bu. Jelas, Bu, jelas. Agak kecil tapi. Bu Novi? Silakan unmute, Bu. Ya. Terdengar suara saya, Bu? Terdengar, Bu. Ya, baik. Sebelumnya mohon maaf, barusan Pak Nanda kebetulan ada tamu terlebih dahulu. Mungkin sedikit share tentang nursing meeting itu yang hybrid ya, Bu ya? Ya. Sebenarnya di sini ada ketua komite, subkomite mutunya, ada Ibu Nunung Nurlela, tapi beliau mungkin sambil rapat juga Kesmik tadi, jadi mungkin sedikit saya share saja bahwa sekitaran di awal Januari kemarin kita sudah melaksanakan nursing meeting setelah sekian lama off sebenarnya, karena dulu itu rutin kita laksanakan nursing meeting sebelum pandemi itu secara luring gitu ya Bu ya, pertemuan secara rutin. Nah, tapi semenjak pandemi itu sempat off, dan di awal Januari kemarin akhirnya kita bekerja sama dengan pihak sponsorship. Tapi kalau di Januari kemarin itu pelaksanaannya seperti webinar, jadi full daring, tidak hybrid seperti itu. Kemudian, dan ternyata itu sangat antusias, banyak antusiasme dari perawat di Rumah Sakit Sumedang sendiri, tapi kebetulan di Januari kemarin dari pihak sponsorship itu meminta bahwa webinar itu adalah eksklusif untuk perawat RSUD Sumedang saja, dan itu pun kita dibatas jumlah peserta yang bisa hadir. Nah, sehingga kita tidak bisa membuka pendaftaran secara umum untuk pelaksanaan yang kemarin Januari. Nah, melihat dari keberhasilan kita yang Januari kemarin, akhirnya di bulan Februari ini kita juga sekarang sedang menjalin kerjasama juga dengan pihak sponsorship, dan insya Allah sponsorship ini juga mau membiayai pelaksanaan webinar yang secara hybrid. Jadi untuk yang Februari ini akan kita laksanakan secara luring, kemudian secara daring, dan juga kita tayangkan melalui channel YouTube kita juga gitu. Jadi ternyata dengan pandemi ini membawa hikmah juga gitu ya, teman-teman kita yang punya kekreatifan dari segi IT bisa lebih terasah lagi, sehingga dengan pandemi ini kita jadi punya channel YouTube gitu Bu. Kemudian kita bisa lebih aktif juga di sosmed seperti di Instagram, di Facebook. Akhirnya kita komite punya gitu Bu akunnya. Sedangkan sebelumnya tidak pernah terpikirkan komite membuat sampai seperti itu. Nah, untuk yang hybrid kali ini kita karena secara luring kita batasi sesuai dengan kapasitas ruangan, kita hitung dengan social distancing, kita berapa maksimal yang ada di ruangan, sehingga bisa yang penting terwakili setiap ruangan ada. Nah, kemudian untuk secara daringnya kita juga buka pendaftaran setiap ruangan karena kita punya kapasitas tertentu di Zoom-nya, sehingga kita sesuaikan per ruangan itu bisa ikut berapa yang masuk ke Zoom. Nah, sisanya yang tidak bisa masuk ke Zoom itu akan kita fasilitasi melalui YouTube, seperti itu. Dan tidak lupa juga, selain dengan tadi pihak sponsorship, kita juga menggandeng DPK RSUD Sumedang, Bu. Karena kalau komite kan ya Bu ya, kita tahu sendiri dananya hampir tidak ada dana sebenarnya untuk komite.
sehingga kita menggandeng dari DPK RSUD Sumedang yang insya Allah dananya lebih mencukupi untuk melakukan kegiatan-kegiatan gitu, sehingga dari mulai Januari kemarin pun sudah dengan DPK. Jadi dari DPK kemudian dari pihak sponsorship ada 2 yang kita gandeng. Nah, jadi alhamdulillah dengan kita menggandeng DPK itu juga dapat mempermudah kita dalam mendapatkan SKP. Jadi teman-teman bisa ikut ini nggak sia-sia gitu Bu, karena dengan mereka bisa ikut, mereka bisa mendapatkan free 2 SKP. Jadi lumayan untuk menambah kebutuhan SKP dari teman-teman sendiri gitu Bu. Jadi insya Allah pelaksanaan yang kedua ini akan kita laksanakan di awal Februari, sebentar lagi akan kita laksanakan, sekarang sedang masa persiapan, dan karena ini pertama kali secara hybrid, jadi mungkin flyernya itu belum kita share dari jauh-jauh hari ya Bu ya, karena masih belajar untuk bagaimana komite mengelola suatu acara yang mungkin skalanya lebih besar daripada bulan Januari kemarin. Walaupun mungkin belum secanggih dan seprofesional yang lain gitu ya Bu ya, karena kita sedang belajar, jadi rencananya mungkin dalam jangka waktu dekat ini baru akan kita share flyernya, sehingga buat teman-teman nanti bisa daftar setelah flyernya itu diedarkan. Mungkin seperti itu kurang lebihnya Bu. Mangga mungkin apabila ada masukan boleh Bu kita terima. Terima kasih. Ya, terima kasih Teh Destri ya ini, Ibu Destri ya, Destri. Ya, Ibu Novi-nya sudah bisa bergabung atau cukup? Masih? Oh sudah tidak ada ya Bu Novi-nya. Baik, terima kasih. Nanti karena Komkepnya Sumedang sudah punya YouTube, kami juga sudah punya YouTube, mungkin RSUD Gunung Jati juga ada, kita saling follow ya Bu ya, di Instagram juga. Kami di Instagramnya bekerja sama dengan DPK PPNI RSUD Majalengka, karena kebetulan ketua sekretarisnya masih kami berdua, masih duo Pak Muhaimin sama saya, kemudian pengelolanya juga masih SIM-nya DPK sama dengan SIM-nya yang ada di komite, itu dipegang oleh Teh Dian. Jadi kami masih bersatu dengan DPK untuk Instagram dan untuk Facebook-nya. Tapi kalau untuk YouTube-nya kami sudah memisahkan diri dari RSUD Majalengka, sudah dibikinkan lagi YouTube komitenya. Itu. Mari kita berkarya. Bagi teman-teman yang suka IT, kami pun memang sudah membukanya. Nanti lebih banyak lagi wacana kita dengan pengalaman yang sudah dilaksanakan oleh RSUD Sumedang ya Bu. Ya. Baik, belum sampai pukul 14.30, tapi sharing kita sudah selesai untuk sesi saat ini. Ke depan untuk acara seperti ini, apakah memang kita akan agendakan seterusnya, entah itu 3 bulan sekali misalnya, atau bagaimana? Kita Boleh. bertanya dulu ke Gunung Jati. Setuju Bu. Dengan mengajak teman-teman dari Ciayu Majakuning dan Sumedang. Ya. Biar tambah pinter sayanya juga. Tapi nanti yang sharingnya giliran gitu maksud saya. Gimana? Misalnya 3 bulan nanti kan di pas ulang tahunnya PPNI itu Pak. Oh, iya. Maret ya. Maret, kita ya. ada lagi misal sambil kita memperingati harlahnya PPNI, sambil kita juga daring seperti ini gitu. Ya. Oke. Host akan tetap dipegang Majalengka ataukah akan diambil nanti yang giliran Pak? Ya dari Majalengka aja boleh. Oke. Berarti nanti bulan Maret masih dari Majalengka. Kemudian yang akan share-nya Gunung Jati bisa share tentang etik, Pak? Tentang etik. Siap. Ya. Etiknya etik apa nih ya? Bangga aja yang topik menurut teman Gunung Jati aja. Kalau kami kan di Majalengka, Ibu Hajah Yuyun dan teman-teman, itu mulai tanggal 3 Februari kami sosialisasi ulang pedoman etik kami dan juga pedoman penilaian. Karena
rata-rata kan kami menggunakan pedoman penilaiannya yang pedoman perilaku dari PPNI yang dengan 61 item itu, Pak. Nah, kami menggunakan itu kemarin ada 9 ya, kalau tidak salah 9 yang memang belum bisa kita anggap bagus, kemudian sudah dilakukan ini lagi, ternyata ada pemahaman-pemahaman terhadap penilaian tersebut yang kurang dipahami, dan itu sudah diluruskan, dan alhamdulillah nanti dengan adanya dasar itu kita mengulang kembali sosialisasi kalau kami. Jadi kan itu ada bisa waktu mungkin untuk kita nanti menambah wacana, kalau di RSD Gunung Jati bagaimana, di Sumedang bagaimana, topik bahasannya adalah etik gitu. Kemarin itu kami tidak ikut yang di PPNI yang tanggal berapa ya? Kemarin tanggal 6 Januari atau berapa, yang metode simple yang memang sudah diperkenalkan oleh Ibu Suharyati Samba, dan ada bukunya juga dari Ibu Suharyati Samba, Pak Fari, dan juga Ibu Ati Surya. Nah, kami belum memiliki bukunya karena sudah tanya ke PPNI itu bukunya hanya diberikan kepada peserta. Yang jadi peserta itu kebetulan DPD, jadi kami masih minta pinjem dulu ke DPD seperti apa, karena sudah tanya ke adminnya PPNI, Teh Melan, bukunya belum tersedia di PPNI, Pak. Mungkin Gunung Jati sudah punya, Pak? Gunung Jati masih pakai pedoman-pedoman yang lama untuk etik profesi yang ada di PPN. Masih pedoman-pedoman yang itu, Bu, karena memang saya kira tidak jauh berbeda lah dengan yang terbaru barangkali ya, tapi memang kalau memang ada pedoman yang terbaru, insya Allah kita akan mengikuti, karena memang sampai saat ini pun kita belum dapat yang buku yang terbarunya itu. Itu Kemarin masih kita sudah sosialisasi juga untuk dilema etik untuk seluruh perawat ya. Ya. Kita melalui Zoom yang difasilitasi oleh Diklat Rumah Sakit. Alhamdulillah ada sampai sampai 4 gelombang, karena memang kapasitas Zoom kita hanya 100, jadi perawat kita ada 400 lebih dikit lah, jadi dibuat 4 gelombang. Sekitar bulan Oktober lah yang terakhir kita sosialisasi tentang dilema etik. Oh iya, penilaian etiknya ya, Pak. Iya, sesuai arahan yang dari Pak Erwin itu, kita harus kembali sosialisasi ulang tentang etik karena memang banyak kasus-kasus yang terjadi yang berdampak hukum yang kemarin sering terjadi. Di Oktober terakhir kemarin kita sosialisasi ke seluruh perawat. Nanti kalau memang ada yang baru, kita sosialisasi ulang. Dan mudah-mudahan minta doanya juga untuk selalu istiqomah ya teman-teman di etik, baik di Rumah Sakit Gunung Jati ataupun rumah sakit yang lainnya, ada konsistensi untuk sosialisasi tentang etik tiap-tiap ruangan. Bagusnya di program, tiap seminggu, sebulan sekali kita sosialisasi atau kita keliling. Ya. Baik, terima kasih Mas Adnan atas kesediaannya. Berarti nanti kita akan undang lagi teman-teman yang wilayah Ciayu Majakuning tambahan. Kalau dari Sumedang bagaimana? Apakah kita setuju untuk nanti bulan Maret melakukan lagi pertemuan, Pak Nandar dan teman-teman? Iya, setuju, Bu. Dari Sumedang ada rekomendasi kita mau mengundang siapa, Bu? Rumah sakit yang di daerah Sumedangnya, yang Pakuwon atau mana gitu? Boleh, Bu. Mungkin kalau di Sumedang kan hanya 2 ya dengan Pakuwon. Oh iya. Ibu ada nomor ketua komite Pakuwonnya yang nanti bisa kami hubungi? Boleh nanti di-share, Bu. Ya, nanti lewat Pak Nandar juga bisa. Kalau begitu nanti kami izin mungkin ketua-ketuanya kalau memang sudah disepakati agar nanti informasinya tidak kirim satu-satu, nanti kita bikinkan grupnya ya Bu ya di WhatsApp, izin untuk teman-teman. Jadi nanti kita juga ada sharing di ketua sekretaris dan ketua sub, menambah wawasan kita. Kalau ada informasi apapun, jadi satu kali informasi itu bisa sampai. Demikian
Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian atas sharing yang sangat bermanfaat hari ini buat kami, masukannya terima kasih, juga sharing dari teman-teman juga terima kasih, dan mudah-mudahan kita nanti bisa saling melengkapi untuk program-programnya, karena kalau bagi kami di Komite Keperawatan RSUD Majalengka, untuk dokumen, untuk apapun, kalaupun memang akan sharing, kami insya Allah tidak berkeberatan untuk saling berbagi, saling mengisi, karena nanti biar dihasilkan suatu produk yang memang nanti bisa digunakan secara bersama-sama. Demikian Pak Haji Muhaimin berkenan untuk menutup dengan doa. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tutup acara ini dengan doa, mudah-mudahan acara kita bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa dukrina maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabi rasulillah ajmain amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan ya mazidah. Rabbana bagi li jalali wa karim wa azim sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwal min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhirna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'alad darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil kharafil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma arinal haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman. Ya. Nuhun Kang Haji. Terima kasih. Salam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Bu Nandar. Ya, demikian Bapak dan Ibu sekalian, saya sebagai pembawa acara saat ini, mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih kepada tim IT-nya Komkep RSUD Majalengka, Subkredensial, Mutu Profesi, dan juga Subetik atas support untuk acara ini. Kemudian kepada Bapak dan Ibu sekalian, Ketua Komite dan juga pengurus dari RSUD Sumedang dan juga RSD Gunung Jati, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali di bulan Maret nanti di harlahnya PPNI untuk tanggal kepastiannya nanti akan kita diskusikan di grup yang akan kita buat di grup WA. Terima kasih. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu. Terima kasih. Yo, sama-sama Pak. Salam buat teman-teman sana. Ya Pak. Pak, izin foto bersama dulu ya. Di on cam bisa? Akan diambil dulu foto bersama, boleh? On cam dulu. Dibuka fotonya. Kemudian sudah. Dah. Bu Ica, dibuka Bu Ica. Apa-apa aja sudah, Tedian. Silakan apa-apanya dari Tedian. Oke. Ya, 1, 2. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih, terima kasih. Sama-sama Bu. Nuhun semuanya. Izin ya.